Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dasar kajian kita pada malam hari ini surat Al-Hadid, surat yang ke-57, ayat yang ke-21. Halaman 540. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ardh. Uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil azim. Sabiku, berlomba-lombalah kamu, saling mendahuluilah. Ila maghfirah, untuk mendapat meraih maghfirah, ampunan daripada Rabbikum, mir Rabbikum, daripada Rabb atau Tuhan kamu. Wa jannatin, dan surga yang arduha, yang luasnya ka'ardi, seperti luasnya langit dan bumi. Uiddat, dipersiapkan, disediakan lilladzina amanu, untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Rasulnya. Dzalika fadlullah, itulah dia fadlu, karunia Allah. Yu'tihi man yasha', yu'ti, yang dia memberikannya, man yasha', kepada siapa yang dia kehendaki. Wallah, dan Allah itu dzul fadli, memiliki al-fadli, karunia yang sangat agung. Demikian kira-kira terjemah. Agak mirip ayatnya, sudah hafal di kita, bagi yang menghafalnya. Sari'u ila maghfiratin mir rabbikum, surah Al-Imran. Cuma yang malam hari ini yang kita pahami surat Al-Hadid saja. Sabiqu, sabaka, sabiku berarti saling. Sabaka yusabiku nanti menjadi musabakah, saling, saling berpacu, saling mendului. Maka bisa diterjemahkan berlomba, karena orang berlomba itu saling dahulu mendahului. Jadi maknanya, berlomba-lombalah kamu, saling dahulu mendahuluilah, berpaculah kamu semua ila maghfirah, untuk meraih, mendapatkan, memperoleh maghfirah, ampunan daripada Rabb kamu, dengan cara bertaubat, beristighfar, melakukan berbagai macam hal-hal yang dapat diampuninya dosa, seperti memperbuat amal saleh, kebajikan, sedekah, berbuat ihsan, berbuat baik kepada manusia-manusia, dan juga dengan jalan memaafkan dan mengampuni orang yang salah.
Jadi maksud berpacu, berlomba itu adalah untuk meraih ampunan Allah itu harus kita bersegera dengan cara bertobatlah sesegera mungkin, beristighfarlah, bahkan lazimilah istighfar. Lalu kerjakan berbagai macam amalan-amalan, karena cara Allah mengampunkan dosa itu banyak. Di samping dengan taubat dan istighfar juga, apapun amal saleh yang kita lakukan semuanya dijadikan adalah untuk menghapus dosa-dosa. Semua kebaikan-kebaikan kita kepada makhluk lain penghapus dosa. Dan juga dengan sabar dan ridhanya kita menerima berbagai macam cobaan dan musibah, penghapus dosa. Memaafkan orang yang berlaku lalim dan zalim kepada kita juga menghapuskan dosa. Jadi banyak, kalau dihitung banyak. Nah, semuanya tercakup dalam ayat sabiku namanya. Jadi intinya, lakukan, kerjakan, perbuat apa-apa saja yang dapat mendatangkan ampunan daripada Rabb kamu, maghfirah. Maghfirah diterjemahkan orang bahasa kita ampunan. Asal katanya tutupan, tutup, menutup sesuatu supaya jangan nampak, menutup sesuatu supaya terjaga, terpelihara. Namanya maghfirah, gufran. Jadi kalau Allah mengampuni berarti Allah menutupi dosa-dosa, sekaligus memelihara daripada akibat dosa. Dosa itu kalau tidak ditutupi oleh Allah, nampak dia. Jadi kapan saja kita melakukan suatu dosa, suatu kesalahan, pelanggaran, kekhilafan, kekeliruan, tahu orang tersebar, itu bertanya ditutup, tidak ditutupi. Bisa yang baju merah bisa dengar? Kalau tidak, tenang-tenang saja ya. Jadi jika si A melakukan suatu dosa, suatu kesalahan, pelanggaran, nampak, tahu, terbongkar, tersiar di tengah khayal ramai, ketika itu berarti tidak ditutupi. Kita melakukan pelanggaran, dosa-dosa, tidak ada yang tahu, ditutupi oleh Allah. Kenapa Allah tutupi? Kenapa Allah tutupi? Ya, bisa jadi di samping rahmat Allah, karena jika kita suka menutupi dosa kesalahan lain dan kita suka berbuat amal saleh dan lain sebagainya. Lalu tujuan menutup supaya tertutup, juga supaya terpelihara yang ditutup. Meminta ampun berarti meminta kepada Allah agar kita dipelihara oleh Allah daripada akibat dosa, akibat salah. Apa akibatnya? Sanksi, hukuman, azab, siksa. Jadi bagaimana cara kita bersegera meraih ampunan? Itu jalannya. Di samping tobat, suka-sukalah kita menutupi aib, cacat, celah, kelemahan, kekurangan, rahasia orang lain. Jangan bongkar, karena aib, cacat kita juga sangat banyak. Kemudian mintalah kepada Allah agar jangan kita diberi sanksinya, agar kita dipelihara daripada akibat. Itu gunanya kita minta ampun itu. Apakah dengan baca astagfirullah yang pendek atau yang panjang? Sebab kalau kita tidak istighfar, tidak ada lagi tameng.
tameng, pelindung, pengaman kita daripada azab, siksa, bencana, petaka ada dua. Yang satu sudah habis, sudah lenyap, sudah hilang. Yang satu tertinggal. Yang satu adalah hidupnya Nabi. Selagi masih Nabi hidup, maka Allah tidak akan menimpakan bencana azab di tengah-tengah masyarakat. Sekarang Nabi sudah pergi, maka tidak ada lagi tameng yang tinggal kecuali istighfar. Allah tidak akan mengazab, tidak akan menyiksa selagi Nabi masih hidup. Nah, tinggal satu, Nabi sudah wafat, sudah mati, sudah meninggal. Pengaman kita daripada azab hanya satu, istighfar. Maka perbanyaklah, lazimilah beristighfar daripada salah dan dosa. Kalau kita tidak istighfar, tidak ada tameng lagi, tidak ada pelindung. Mari kita tengok surat Al-Anfal, kita tandai ayat ini dulu. Al-Anfal surat ke-8 ayat 33. Al-Anfal surat ke-8 ayat 33. Halaman 180. Halaman 180 ayat 33 di bawah sekali. Di bawah sekali, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa ma kana Allah, dan tidaklah Allah itu yu'adzibahum, mengazab mereka, menyiksa mereka. Wa anta, sedangkan engkau ya Muhammad, anta itu engkau itu Nabi Muhammad, sedangkan engkau ya Muhammad fihim, berada di tengah-tengah mereka. Kan berkali-kali orang Arab Quraisy itu minta ditangkan azab, minta segerakan datangnya sisa kalau memang benar, tapi tidak dikabulkan Allah karena Nabi Muhammad masih ada di tengah-tengah mereka. Wa anta fihim. Wa ma kana Allah mu'adzibahum, dan tidaklah pula Allah mengazab mereka, mu'adziba, mengazab mereka, wa hum yastakbirun, sementara mereka selalu minta ampun. Nah, dalam sebuah riwayat katakan bahwa Allah anugerahkan dua keamanan. Allah anugerahkan, Allah berikan dua keamanan untuk umat Nabi. Keamanan yang pertama, daripada azab, Nabi hidup. Setelah aku pergi, kata Nabi, tinggal satu lagi. Apa itu? Istighfar. Maka selama seseorang atau satu kaum beristighfar, minta ampun, maka azab tidak akan turun. Baik secara perorangan ataupun secara bersama-sama. Al-abdu aminun min adabillah mastaghfarallah. Dalam satu riwayat hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, berbunyi, seorang hamba aminun, dalam keadaan aman, min adabillah,
daripada azab Allah, siksa Allah, mastaghfirullah, selama si hamba itu minta ampun. Kalau tidak minta ampun, berarti tidak ada lagi pengaman. Tidak ada istighfar, tobat, sementara maksiat banyak, kedurhakaan banyak, dan segala macam. Nah, tidak ada tambeng. Hanya menunggu saat kapan Allah berkehendak untuk mendatangkan petaka atau bencananya. Bahkan disebutkan begini, ma alhamallahu subhanahu abdan al-istighfara wa huwa yuridu ay yu'adzibah. Tidaklah Allah mengilhami, Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mengilhami kepada seorang hamba istighfar, wa huwa yuridu an yu'adzibah, sedangkan dia ingin mengisah si hamba itu. Apa pahamnya? Kalau Allah hendak menimpakan siksaannya, azabnya kepada seorang hamba, maka si hamba itu tidak tergerak hatinya untuk istighfar. Allah tidak beri dia ilham, petunjuk untuk istighfar. Begitulah satu kaum, satu masyarakat, jika tidak ada lagi istighfar itu, berarti kepada kaum, kepada masyarakat itu, tunggu saja, azab petaka akan datang. Kenapa? Selagi mereka beristighfar, meminta ampun kepada Allah, selama itu pengamannya masih ada, tamengnya masih ada. Anzalallahu alayya amanaini li ummati, itu kata Nabi. Allah menurunkan atasku dua pengaman, amanaini, dua pengaman, li ummati, untuk umatku. Pengaman pertama, aku, kata Nabi, aku. Berarti selama aku hidup, kalian aman. Itu kemuliaan dulu. Selagi Nabi Muhammad hidup, aman daripada siksa, azab. Keberadaan Nabi begitu mulia, begitu istimewa, begitu agung Nabi. Tidak turun azab. Walaupun orang Quraisy Makkah berkali-kali minta tetapnya azab. Kalau memang engkau benar ya Muhammad, turunkan kepada kami azab. Tidak dikabulkan Allah. Yasta'jilunaka bil azab, berkali-kali mereka minta azab, tidak dikabulkan Allah. Ada pengamannya Nabi Muhammad. Fa idza madaitu, maka apabila aku telah berlalu, atau telah tiada, taraktu fihim, aku tinggalkan untuk mereka al-istighfar sampai hari kiamat, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Satu tinggal lagi. Kalau yang satu ini pun tidak dipakai, dipergunakan, dimanfaatkan, tidak ada lagi pengaman, habis. Itu makanya kita sabiku, berlombalah, sari'u, bersegeralah. Sabiku, berlomba, sari'u, bersegeralah. Sebab begini, setan itu kan sudah bersumpah, inna syaitana qal wa izzatika ya Rabb, demi keagunganmu ya Tuhan,
iblis maksudnya. Aku bersumpah demi keperkasaan keagunganmu, la abrahu ughi ibadaka, aku akan terus senantiasa menyesatkan hamba-hambamu, madamat arwahum fi ajsadihim, selama ruh mereka dalam jasad mereka. Selagi mereka hidup, selagi ruh mereka belum meninggalkan jasad, aku akan tidak henti-hentinya. La abrah, tidak akan pernah jemu, bosan, penat, henti-hentinya. Aku akan terus menerus menyesatkan mereka, merayu, memujuk mereka selagi hayat di kandung badan. Kalau di sini istilahnya madamat arwahum fi ajasim, selama ruh-ruh mereka ada di jasad mereka. Apa jawaban Allah? Faqala rabb wa izzati wa jalali, aku juga bersumpah demi keperkasaanku, wa jalali, dan demi keagunganku, la azalu aghfiru lahum, aku juga akan terus menerus mengampuni mereka, mastaghfaruni, selama mereka minta ampun. Bisa tertangkap? Sumpah iblis terus menerus, tidak akan berhenti merayu, menggoda, menyesatkan, menggelincirkan kita, menghambat, menghalang kita. Iya, itu sumpahnya. Allah juga berkata, demi keperkasaanku, demi keluhuran dan keagunganku, aku juga akan terus memberikan ampunan selama mereka minta ampunan. Itu pentingnya istighfar. Perlu kita beristighfar. Barangkali di anak-anak kita yang ada sekarang belum tertangkap betul makna apa gaji kita, tapi mudah-mudahan suatu saat ingat. Karena dosa itu menggelisahkan. Dosa itu menyebabkan orang tidak tenang. Karena hatinya berkarat. Orang baru sadar dan merasakan dosa ketika dia sudah besar, ketika dia sudah balik. Tapi kalau masih belum balik, belum. Baru dia nanti merasa akibatnya setelah balik ke atas. Kita sudah mulai merasa akibat dosa. Ada kegelisahan, ketidaktenangan, ketakutan, kecemasan, kegamangan, kekhawatiran. Ada-ada saja. Bencana, petaka, baik menimpa diri, keluarga, anak-anak, segala macam. Itu sisa. Belum lagi nanti di akhirat. Jadi kata Allah, selama mereka minta ampun, aku akan ampuni mereka. Untuk itu, selama si hamba minta ampun, selama itu dia aman. Aminun, al-abdu aminun min adabillah mastaghfarallah. Seorang hamba senantiasa dalam keadaan aman daripada azab Allah selagi dia minta ampun. Terus minta ampun ialah karena kita terus bersalah. Kita terus bersalah, setiap hari bersalah. Tidak ada yang tidak salah. Kalau ada yang mengaku tidak bersalah satu hari pun, barangkali orang ini sudah luar biasa ini keistimewaannya. Karena dikatakan tidak ada anak Adam yang tidak bersalah. Menyadari kita salah, mengaku salah, lebih tinggi, lebih mulia daripada merasa tidak bersalah. Nabi saja tidak bersalah, tapi bila menyadari dia bersalah, dia minta ampun. Sehingga dalam satu kali duduk ini lebih 100 kali bila minta ampun di majlis ini. Dalam satu majlis, kan satu majlis juga, dalam satu kali duduk Nabi itu meminta ampun kepada lebih 100 kali.
Padahal beliau sudah dijamin, dipelihara daripada salah dan dosa. Karena beliau dapat ismah. Apa ismah? Pemeliharaan, penjagaan, pelindungan daripada Allah sendiri, daripada salah dan dosa. Itu Rasulullah. Tapi beliau merasa salah. Awak merasa tidak salah. Itulah kelebihan kita daripada Nabi. Sehingga tidak ada terdorong untuk minta ampun. Padahal bagi lemak pihak cogok bertinta salah Pak. Cerita balik. Beliau saja sehabis salat istighfar 3 kali. Sehabis salat istighfar juga. Apa itu? Mengajar kita bahwa dalam ibadah pun ada kelemahan, ada kekurangan kita. Yang tidak merasa salah inilah yang paling berbahaya. Orang kalau tidak merasa salah tidak minta ampun. Orang kalau tidak bersalah, orang kalau tidak merasa salah tidak minta maaf. Apalagi mengaku tidak salah. Ada yang minta maaf kan? Nyonya salah, ada yang kecil salah je. Anu yang salah, ada yang kecil salah. Allah tidak pernah ngaku. Maka lazimilah istighfar itu. Lazimi itu biasakan. Biasakan istighfar. Kan itu perintah. Itu perintah. Pertama, sabiqu. Saling mendahului, lomba, musabaqah. Yang kedua, sari'u. Sari'u itu mana? Jangan tunda-tunda, surah cepat. Jangan tunda-tunda. Jangan becah-becah. Bekon namanya taswif. Taswif itu adalah orang yang suka menunda-nunda. Salah satu penerong agar kita tidak menunda-nunda minta ampun adalah perbanyak ingat mati. Perbanyak mengingat mati. Minta ampun, jangan tunda-tunda. Jangan janji-janji kan. Sebab minta ampun tu nak pokok je lah. Tak keluar betih lah. Angok tak sasak, awak tak penik. Aduh. Ini perlu dah. Tak sasak ke angok tu. Betih tak keluar. Badan tak penik. Waktu tu tak terbuang. Mintu tak bangi. Bini tak banganyi. Mana? Biasa-biasa saja. Tapi bahkan tak asinan setan tu. Sambil duduk sah. Kan tak kabar. Awak akan duduk aja nah. Kamu bacaan kisah lah. Tadi mau sampai tempat lain. Tapi saya ingin mengulang balik kisah ko. Salah seorang ulama besar. Ulama tabi'in namanya. Imam Al-Hasan Al-Basri. Dan tabi'in itu generasi setelah sahabat. Kalau sahabat, generasi yang bersumpah, bertemu, bersua sezaman dengan Nabi, sahabat. Kalau generasi yang tidak ketemu dengan Nabi, tapi ketemu dengan para sahabat, namanya tabi'in. Ulama besar di zaman tabi'in, sangat terkenal. Hasan Basri atau Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Kata-kata beliau sering dipahami orang hadis. Karena kata-kata beliau itu luar biasa. Tadi menukil kisahnya kah? Suatu kali Imam Al-Hasan Al-Basri istajara mencari orang upahan. Itu tukang pikul, hammalan, tukang pikul. Kalau bahasa tukang gangke, mencari tukang gangke. Liyahmila mata'ahu minas suqi ilal bait. Untuk mengangkut, membawa barangnya dari pasar ke
ke rumah sesuai dengan kesepakatan. Fakana yasma'uhu tiwalat tariqi yuraddidu kalimataini la yazidu alaihima. Imam besar Al-Hasan Al-Basri mendengarkan sepanjang perjalanan sampai ke rumah. Dia dengar si tukang pikul tadi, tukang angkek cakap tu mengulang-ulang dua kalimat, la yazid, tidak ditambah-tambah, dua kalimat. Apa yang dibacanya? Alhamdulillah, astaghfirullah. Alhamdulillah, astaghfirullah. Diulang-ulang terus sepanjang jalan memikul barang. Didengar tadi oleh Imam Al-Hasan Al-Basri. Falamma wasala ila baiti, ketika Allah sampai di rumah dan diberikan ujrah pitihnya, sa'alahu an zalik, lalu beliau bertanya kepada tukang piku atau tukang angkek ceko. Beliau dengar sepanjang perjalanan. Fa'ajaba, tukang angkek ceko itu menjawab, ana fi hayati kulliha ma'allah baina amraini. Saya ini sepanjang hidup bersama Allah antara dua perkara saja. Pertama, nikmat Allah yang diberikan kepadaku, sehingga aku bersyukur dengan nikmat itu dengan mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, kelalaian, kelengahan, dosa dan kesalahanku, maka disebut itu aku minta ampun. Karena aku hidup di antara dua itu saja. Nikmat Allah selalu turun, maksiat selalu naik. Nikmatnya turun, yang kita naikkan maksiatnya. Saya sadar katanya. Nikmat itu disyukuri, tapi lalai, salah, khilaf, berdosa, melanggar, itulah makanya aku minta ampun atas kelalaianku. Lalu Imam Hasan Basri menepuk-nepuk tangannya. Hammalun afqahu minka ya Hasan. Tukang angkek kau lebih paham daripada yang kau wahai Hasan, ke dirinya. Tukang angkek kau lebih paham, lebih mengerti, lebih dalam kajinya daripada orangku wahai Hasan, ini ke dirinya. Mudah-mudahan tertangkap maksudnya. Kalau diganggu dibawa ke badan diri, kawak surang-surang di mana posisi wak lo? Yo, Imam Hasan Basri saya salut. Jadi gantilah dengan istighfar. Dia mengaluh aja. Ganti kaluah kisah juga dengan nyamuh ke mengaluh dia ada nungkumuh berdosa. Ganti istighfar. Istighfar tu tak panjang lah, pendek. Astagfirullah, pendek. Bahkan dipendek orang lah, astaga. Lah pendek, dipendek je. Gara-gara orang. Astagfirullah, astagfirullah, dan seterusnya. Untuk itu kembali kita ke kaji awal. Kaji awal ini tadi sabiqu. Apa makna sabiqu? Ya, berpacu, berlomba. Dua yang akan diperlombakan, yang pertama mendapat ampunan, yang kedua masuk surga. Itulah yang akan dikuampian. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun.
Surah Al-Mutaffifin. Kalau nak kebersaing jo, bersaing. Kalau ingin bersaing juga, persaingan itu dalam hari surga lah. Kan surah Al-Mutaffifin. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Jika kalian ingin berpacu juga, bersaing, berlomba, yang kali perlombakan kau adalah untuk mendapatkan berbagai macam fasilitas kenikmatan yang ada di surga. Kalau bahasa sebaliknya, jan barang-barang yang kalapuak kebusuak kau jangan di persaingan. Basingkurah, basikuampeh, batangka, cemeh-mencemeh, hantam-hantam, cigok-mencigok, cari-mencari kesalahan orang. Dua kali kerja mato cigok-mencigok. Dalam surah Al-Mutaffifin, surat ke-83, kalau ingin melihat, silakan lihat. Halaman 588, halaman 588, Juz Amma, surat ke-83, ayat 26. Khitamuhu misk, halaman 588 ayat 26, khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil, laknya anan khitamu khitam kah segel, lak, minuman surga yang terbaik itu rahikin. Rahik itu minuman anggur surga, khamar murni, terbikin pada anggur-angguran, khamar halal di surga. Khamar itu jangan khamarnya, laknya saja daripada misk. Misk itu minyak yang paling harum. Kasturi, misk, minyak yang paling harum, misk. Segelnya. Bagaimana kalau isinya? Kalau khamar itu mana? Rahik itu khamar yang terbagus. Awa fi zalika falyatanafasil mutanafisun. Dan pada yang demikian itulah, untuk yang demikian itulah fal yatanafas, hendaknya yatanafas, saling bersaing. Wahai orang-orang yang ingin bersaing, dan masalah-masalah barang nang kabih, bukan berarti meninggalkan dunia, ndak. Jangan habis-habis mana bersaing meributkan zinah dunia kah? Kadang-kadang lepek doa tu awak baik orang menikmati. Gitu. Itu kan? Pertama, meraih ampunan. Yang kedua, surga. Khusus untuk ampunan, banyak fadilah, keutamaan istighfar, sangat banyak. Cukuplah kita baca saja satu, gunanya kita memperbanyak ampunan tu. Tuba namanya. Tuba ko berbahagia, beruntunglah. Liman, bagi siapa saja yang wajada, dia mendapati, wajada, dia mendapati fi sahifati, di lembaran-lembaran kitab catatan amalannya yang telah dicatat malaikat, istighfaran katsira, banyak tercantum, tertulis di situ istighfar. Beruntunglah orang. Berarti kita harus banyak istighfar.
Karena istighfar itu sangat dibutuhkan. Istighfar itu pendamping, penyelamat kita. Kenapa? Begitu butuhnya kita dengan istighfar. Kalau kini lentera soleh. Setelah mati baru orang teraso. Itu makanya orang mati itu disalatkan untuk minta ampun. Bahkan Nabi ketika melihat salah seorang sahabat matanya terbelalak dikatupkan Rasulullah, beliau baca Allah maghfir, ya Allah ampunkan Abu Salamah. Patut sahabat luar biasa, ampunkan dia. Salat jenazah Allah maghfirlahu. Tiba di pesaro, apa kata Nabi? Istaghfiru li akhikum. Mintakan ampun kepada Allah untuk saudaramu ini. Itu adalah suatu hal yang bukti yang paling nyata. Butuhnya orang ampun. Karena ampunan itu kalau tidak didapat, tidak diperoleh, berarti orang akan memikul dosa. Berkali-kali kita sampai dosa itu beban berat, sangat berat. Begitu beratnya dosa itu harus dipikul. Sampai-sampai orang yang memikul beban berat dosa ingin memberikan kepada berbagi dengan yang lain, tidak mau, tidak bisa dibagi-bagi. Tidak salah kaji kita di Bukhari ya. Baso ada orang nama iri ke pengadilan Allah, kayu sarimbo, semen, aspal, ya tuan, iri ke pengadilan Allah, nyepi kuas orang. Ada pulau yang iri ni, okay? Pulau. Ada bantuan bagian dirinya, bantuan pesawat pikuannya yahmilun, mereka memikul. Kan baban tu mengurangi beban istighfar. Itu makanya orang-orang tua telah meninggal tu semakin aco orang di belakang minta ampunan makin ringannya, makin ringan makin tinggi derajatnya. Awak kalau mati sebentar lah ya, akan mana-mana kita minta orang meninggal, orang nan tinggal untuk memohonkan ampun kepada Allah untuk kita. ASEAN akan minta akan ampun untuk kita, kalau kita pun tak suka lo minta akan ampun untuk orang lain kepada Allah. Ini kan al-jaza' min jinsil amal juga lah, balasan sesuai dengan amalan kita. Ambo Pak Bu, dibuang ria jauh-jauh, dibuang ingin viral jauh-jauh, tapi mau kecian. Ambo ingin anak-anak ambo, bini ambo kalau dulu mau mati minta akan ampun kepada kalau mau mati. Kalau di dunia aku ambo masih bisa minta ampun atas rahmat Allah masih minta. Tapi kalau mati minta akan ampun. Dengan cara apa? Ambo setiap saat memintakan ampun kepada Allah untuk orang tua. Sebab seseorang akan memperoleh ganjaran balasan sesuai dengan jenis kerajuannya. Jadi kalau kita jarang memintakan ampun kepada untuk orang tua kita, mati kita, sana kita minta ampunan. Kawan serta dunia litungkainya, apalagi mati Pak. Gara-gara aja perlu lah. Tungkai juga. Itulah nama nungkai ko kawan siriang. Nama no anak buah itu ho belakang. Kadang-kadang lilinya Pak. Kadang-kadang barang lilinya Pak. Nanti itu
Sering-seringlah memintakan ampun kepada Allah untuk diri, untuk orang tua, untuk orang lain. Nanti Allah akan mengetuk hati orang lain. Sebab yang akan mengetuk hati orang itu Allah. Anda duduk baik-baik di masjid. Ke masjid duduk baik-baik. Harus saya tegur. Bukan lapau ya. Duduk bagus. Tak, kita tak marah, cuma menasihati. Rumah Allah tidak sama dengan harus dikecilkan anak. Menghargai rumah Allah. Mungkin boleh. Jadi kalau kita rajin memintakan ampun seperti yang telah dicontohkan oleh nabi-nabi, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, mereka mintakan ampun kepada Allah untuk diri, untuk orang lain, untuk orang lain. Dan kita sebenarnya telah dimintakan ampun oleh para nabi-nabi. Berkali-kali kita lah ulang-ulang, Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'mina wa lil mu'minin mu'minat. Itu Nabi doa Nabi Nuh. Ya Tuhanku, ampunkan dosaku, dosa orang tuaku, dosa siapa saja yang berkunjung ke rumahku, dan dosa orang laki-laki, orang mukmin laki-laki, mukmin perempuan. Dapat saudara. Itu Nabi Nuh. Nawak kan lulai. Nabi Nuh tak perlu mintakan ampun. Awak kepada kita semua, termasuk anak-anak yang hadir, anak kita, kita syukur anak kita hadir. Rajin-rajinlah memintakan ampun pada untuk orang tua. Awak ketua, nak kabujang selama-lama kalian, nak kagadi selama-lama ketua. Sebentalai muda, setelah itu dewasa, kau rumah tangga, kabar anak pinak, ketua. Rajin-rajinlah memintakan ampun. Rajin-rajin istighfar. Itu pentingnya kita minta ampun. Jadi berbahagialah, berbanggalah orang yang lah mati pun orang akan tetap mendoakan. Karena orang mati itu butuh dengan ampunan. Dan itu beban berat. Salah satu yang namanya keberuntungan adalah orang dapat ampunan. Namanya faqad faza fawzan azima. Sungguh dia mendapat keberuntungan yang sangat besar. Itu salah satunya dapat ampunan. Orang yang tidak dapat ampunan merugi dengan serugi-ruginya. Sebab orang yang tidak dapat ampunan tidak layak masuk surga, pasti minta ampunlah. Dan ampun itu sangat kita butuhkan. Apalagi hati. Istilahnya inna lil qulubi sada. Hati kita kok bisa berkarat. Kasada ila hadid, seperti besi bisa berkarat. Besi bisa berkarat. Besi. Hati bisa berkarat sebagaimana besi juga bisa berkarat. Wajilauha, untuk menghilangkan karatnya. Tiba di besi dibakar besi, hilang. Nah, tiba di hati istighfar. Maka makin rajin kita istighfar, hati kita makin jernih, makin tenang, makin damai, makin tentram. Namun kuruk, namun jajuk, mencari orang habis. Selagi menjajuk kita mencari orang, hati kita berkerik. Tidak orang kan yang salah. Bantu orang itu lancar. Cuma kita mencari bantuannya buruk. Bantu buat kau lain. Tidak, awak mencari bantuannya ini salah. Ini bisa-bisa saja. Hati kita itu berkerik. Bisa jadi orang ku rajin beribadah, rajin baca Quran, segala macam. Masalahnya tak itu, masalahnya hatinya berkerik. Jadi istilahnya inna lil qulubi sada. Sesungguhnya hati itu berkarat sebagaimana besi berkarat, hilangkan karatnya. Dalam lain katakan innal qur'ana yadullukum ala da'ikum wa dawaikum. Quran itu kan sifat. Sifat itu kan obat penawar. Nah, sesungguhnya Al-Quran itu telah menunjuki kamu kepada penyakit dan
obat. Al-Quran telah menunjuki penyakit dan obat. Amadaukum, adapun penyakit kamu dosa. Fazunubukum. Dosa-dosa itu penyakit hati. Lebih parah, lebih kronis seperti penyakit tubuh. Dosa. Karena dosa itu bersarang di hati. Kalau penyakit itu pergi ke rumah sakit. Kalau betul banyak, makan ubat baik-baik. Sebenarnya kalau orang pergi ke rumah sakit, tambah sakit. Ke rumah sihat pencak. Itu sakit jasmani, pergi ke rumah sakit. Ada opel, ada ubat. Tapi kalau hati yang sakit, tidak ada rumah sakitnya lah. Ke Quran bayinya. Baca Quran, pelajari, simak. Di mana menyimak? Di ta'lim. Aku ta'lim namanya. Walaupun kita tidak pakai baju seragam, aku ta'lim namanya. Buat di orang tertentu kan ta'limku pakai baju seragam. Tapi mau yakin kita boleh pakai baju ta'lim. Ada. Amma da'ukum, penyakit kamu itu adalah fazunubukum. Fazunubukum, dosa-dosa kamu itu penyakit yang ada di hati. Hitam legam berkarat. Wa ma da'ukum, dawa'ukum, adapun obatnya adalah istighfar. Al-Quran mengajari, iko sakit, kau ubek. Sakitnya dosa, ubeknya istighfar. Itu ubeknya. Sakitnya dosa, ubeknya istighfar. Hati bakarik di dosa, pembersihannya istighfar. Makanya man lazimal istighfar atau man asra minal istighfar, siapa yang rajin memperbanyak istighfar, Allah jadikan min kulli hammin farajan, daripada kedukaan-kedukaannya, kesusahan-kesusahannya ada kelapangan. Wa min kulli dikin, daripada setiap kesempitan ada jalan keluar. Di pertanda hati kita itu kumuh, pertandanya gelisah. Al-ithmu mahaka fi nafsi, dosa itu yang menggelisahkan. Ketika kita gelisah, tidak tenang, takut, cameh, rusuh, segala macam, itu sinyal hati kita kumuh. Cepatlah istighfar, banyak istighfar. Terakhir kita pahamkan juga adalah begini. Menurut Imam Al-Baihaqi, innal abda la yuzlimu dzamba as-saghira. Kita seorang hamba melakukan suatu dosa kecil, tapi masalahnya fayahtaqiruhu wa la yandamu alaih. Dosa kecil itu dipandangnya enteng, dipandang remeh, dan dia tidak menyesal atas dosa kecil. Nanti dosa kecil itu faya'azamu innallah, dia menjadi besar di sisi Allah. Hatta yakuna mislat taudi, sampai bisa membesar sebesar gunung. Sampai membesar dia sebesar gunung. Wa ya'malu dzambal 'azim, seseorang hamba melakukan dosa besar tapi dia menyesal. Lalu dia minta ampun. Terus minta ampun. Yang besar itu lama-lama mengicil, akhirnya habis. Makin acok air, maka makin dikikisnya. Dikikis. Kan? Mengerti kan? Maka dengan begitu, inti kajiwa alai malamku, di antara zikir-zikir
yang terkadang tidak bara kita lakukan, itu istighfar. Istighfar sebaiknya jangan dihitung-hitung, karena dosa pun tidak terhitung, kecuali ketika Rasulullah mengajarkan bilangnya sekian. Sesudah salat telah ada bilangannya. Di mana-mana Rasulullah mengajarkan kau bilang sekian, taati bilangan. Kalau tidak, berarti contoh istighfar tidak boleh dan jangan sampai dibatas-batasi. Makin rajin istighfar, andaikan habis dosa ada istighfar derajat naik. Andaikan tidak berdosa-dosa oleh habis dosa ada istighfar pun banyak, taruhlah begitu, walaupun tidak bisa begitu, derajat naik. Tapi mustahil. Sebab kita kok mencari aja, menengah aja, agak-agak aja, mengaca aja, berjalan aja, pasti ada dosa, salah dan dosa. Itulah nasari'u, dan itulah sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Sekian yang bisa kita sampaikan, yaitu terakhir pacok-acok. Tapi jalan-jalan astagfirullah tu jangan astaga. Astagfirullah jalan. Karena dosa, karena kesalahan. Bahasa kita memang salah. Dan untuk anak-anak kita yang hadir malam ini, kita ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan berfaedah, bermanfaat dan berguna untuk kalian semua. Dan kepada anak-anak kita yang kita sapu ceko, ya bisa jadinya kesal atau dongkol, tapi mudah-mudahan enggak ya. Yang baju merah ceko yang enggak dongkol, lari keluar kan. Tapi biarlah, enggak masalah. Tapi mudah-mudahan nanti akan tahu, paham. Tidak selalu ya, yang kita dongkol itu jelek dan buruk. Kita hanya emosi sesaat. Sekian, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.